أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas tentang majas di dalam hadis. Siapapun yang mengerti bahasa Arab, maka dia akan memahami bahwa teks bahasa Arab itu terkadang bermakna yang hakiki dan kadang bermakna majazi. Dan karena teks hadis adalah teks yang berbahasa Arab, maka maknanya pun demikian adanya. Ketika yang dimaksud dalam hadis adalah makna konotatif, maka tidak ragu lagi bahwa makna yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah makna denotatif. Sehingga kita perlu mengetahui dengan jelas apakah hadis itu bermakna sebenarnya atau makna kiasannya. Ketika kita salah dalam memahaminya, maka kita pun salah menyimpulkan hadis tersebut. Walaupun ini tidak termasuk dalam kesesatan, namun kadang bisa salah paham. Untuk menjelaskan lebih jauh terkait hal ini, kami contohkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan imam hadis lainnya melalui Aisyah radhiyallahu anha. Anna ba'da azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qulna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuna asra'u bika luhuqan qala atwalu kunna yadan fa akhadhunna qasabatan yadra'unaha fa kanat saudatu atwalahunna yadan fa'alimna ba'du annama kanat tula yadiha sadaqah wa kanat asra'ana luhuqan bihi wa kanat tuhibbus sadaqah. Bahwasanya beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling cepat menyusul engkau meninggal dunia? Maka beliau menjawab, yang paling panjang tangannya dari kalian. Mereka pun mengambil batang kayu untuk mengukur tangan mereka. Ketika itu Saudah adalah yang paling panjang tangannya daripada mereka. Akhirnya kami mengetahui bahwa yang dimaksud panjang tangan tersebut adalah bersedekah, sebab yang paling cepat menyusul beliau dari kami adalah orang yang gemar bersedekah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam menjelaskan hadis tersebut berkata, mereka beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menduga bahwa yang dimaksud panjang tangan adalah makna denotatif atau makna yang sebenarnya, yaitu panjang tangan secara fisik, sehingga mereka pun mengukur tangan mereka dengan batang kayu. Ternyata yang paling panjang tangan mereka adalah secara fisik Saudah radhiyallahu anha. Sedangkan Zainab adalah orang yang panjang tangannya dalam bersedekah dan melakukan kebaikan. Dan ternyata pada kenyataannya Sayyidatina Zainab yang paling pertama meninggal dunia menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka mengetahui bahwa yang dimaksud dengan panjang tangan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah dalam hal bersedekah atau kedermawanan. Ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari berkata, makna ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Pembahasan Al-Manaqib dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, keadaan kami istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berkumpul di rumah salah seorang dari kami pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami saling mengukur panjang tangan kami di dinding. Kami terus melakukan hal itu hingga Zainab binti Jahsy wafat. Maka beliau bertangan pendek dan bukan orang yang paling panjang tangannya daripada kami. Maka ketika itu kami mengetahui bahwa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan panjang tangan tersebut adalah rajin bersedekah. Zainab adalah sosok perempuan yang rajin dalam bersedekah. Beliau biasa menyamak dan melubangi kulit serta bersedekah di jalan Allah. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Menurut pakar bahasa Arab, ungkapan fulan tawil yaddi wa tulaba
Fulan itu seseorang yang panjang tangan dan depaknya. Jika fulan tersebut murah hati dan dermawan, itu maknanya. Kebalikannya adalah ungkapan qasirul yadi wal ba wal jaddi anamil. Pendek tangan dan depaknya serta berat jari jemarinya. Jelaslah bahwa pemahaman istri-istri Nabi SAW bukan yang dimaksudkan oleh beliau, karena pemahaman tersebut adalah tangan secara fisik. Padahal yang dimaksud beliau adalah makna konotatif. Ikhwatal iman, azani Allah wa yakum. Riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari dan An-Nasai memberi kesan bahwa perempuan yang paling cepat wafat menyusu Nabi SAW adalah bukan Zainab namun Saudah. Dalam hal ini Al-Hafidh Abu Ali As-Sayrafi rahimahullah berkata, berdasarkan teks hadis ini, riwayat Al-Bukhari tadi, Saudah adalah perempuan yang paling menyusul Nabi, paling cepat menyusul Nabi SAW. Ini bertentangan dengan yang mahsyur di kalangan para ulama, karena Zainab adalah perempuan pertama yang menyusul Nabi SAW, yakni wafat di antara istri-istri beliau yang lain. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menyatakan dalam hadis ini terdapat kekeliruan dari sebagian para rawi. Al-Khattabi rahimahullah tidak mengetahui kekeliruan hadis ini. Dia menjelaskan dan berkata bahwa menyusulnya Saudah atas wafatnya Nabi SAW termasuk di antara tanda-tanda kenabian. Semua ini adalah keliru. Sebab yang pertama wafat menyusul beliau adalah Zainab. Nah, Al-Imam Ibn Sa'ad rahimahullah juga berkata, Muhammad bin Umar yaitu Al-Waqidi mengatakan kepada kami bahwa hadis ini disalahpahami mengenai Saudah. Padahal hadis ini mengenai Zainab binti Jahsy. Sebab beliau adalah istri Nabi yang paling pertama wafat menyusul Nabi SAW. Beliau wafat pada masa pemerintahan Umar radhiyallahu anhu, sedangkan saat itu Saudah masih hidup dan baru wafat pada pemerintahan Muawiyah radhiyallahu an, yaitu pada bulan Syawal tahun 54 Hijriah. Menurut Imam Ibnu Battal rahimahullah, hadis ini riwayat Al-Bukhari tersebut tidak menyebutkan nama Zainab, karena para ahli sejarah telah sepakat bahwasanya Zainab adalah orang yang pertama wafat di kalangan istri Nabi SAW. Maka hal senada disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Para ahli sejarah telah melakukan konsensus ijma' bahwa Zainab adalah orang pertama yang wafat dari kalangan istri Nabi SAW. Dari sini jelaslah bahwa yang dimaksud pada hadis ini dengan ungkapan panjang tangan adalah makna majazi atau makna konotasi atau makna kiasannya, yaitu yang paling banyak sedekahnya, bukan yang paling panjang tangannya secara fisiknya. Maka apabila ada yang memahami makna ungkapan ini secara denotatif, maka pemahaman tersebut tidak mengakibatkan kepada kesesatan, melainkan pada kesalahpahaman. Begitulah kadang-kadang dalam memahami hadis, kita perlu mengetahui bagaimana sesungguhnya konteks hadis tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin.